bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadi fluktuasi kurs suatu mata uang. Secara umum, permintaan atau penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Adapun pengertian valuta asing, pasar valuta asing di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan rezim nilai tukar secara bertahap, beranjak pada peningkatan pemerakan pada mekanisme pasar. Bank Indonesia selalu memperingati penggerakan pasar Bank Indonesia selalu mempertimbangkan penggerakan pasar internasional dan pilihannya selalu terbuka untuk menyesuaikan jenis komposisi portofolio dalam penempatan cadangan valuta asing. Adapun pasar valuta asing 1. Apabila suatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar sama dengan harga. Pertukaran antara dua mata yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga kedua mata uang tersebut. Pasar valuta asing kedua adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Adapun pasar valuta asing 3. Handgurney, mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Yang kedua ada mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilai relatif tidak stabil, sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. Adapun pasar valuta asing 4. Yang pertama, total falas yang dimiliki pemerintahan dan swasta disebut cadangan devisa. Yang kedua, cadangan devisa dapat diketahui dari neraca pembayaran internasional suatu negara. Yang ketiga, makin banyaknya devisa yang dimiliki oleh pemerintahan dan penduduk suatu negara, maka akan berarti makin besar kemampuannya negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi, keuangan internasional, dan makin kuat pula nilai mata uang. Fungsi valuta asing. Yang pertama, transaksi daya beli, setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Yang kedua, menyediakan kredit, diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing, menyediakan fasilitas. Yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing, menyediakan fasilitas perlindungan untuk perilaku terhadap perubahan kurs. Tujuan melakukan pasar valuta asing, yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan. Adapun mekanisme pasar valuta asing, bursa atau pasar. Adapun mekanisme pasar valuta asing, bursa atau pasar valuta asing adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan menjalankan pembelian atau permintaan penjualan atas penawaran valuta asing. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing. Yang pertama, ada eksportir dan importir. Yang kedua, ada bank devisa. Yang ketiga, ada perdagangan perantara. Yang keempat, ada bank sentral. Adapun fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran
Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional. Penghubung antara para peminta falas dengan para penawar falas, pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. Bila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber permintaan dan penawaran falas. Berikut adalah sumber asal permintaan falas. Yang pertama, para importir barang dan jasa. Kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya. Yang ketiga, wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melewat ke luar negeri. Yang keempat, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang kelima, rumah tangga keluarga. Yang keenam, pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri. Yang ketujuh, para spekulan. Kemudian, sistem kurs valuta asing terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fixed exchange rate atau kurs tetap. Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila yang pertama, nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Yang kedua, setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Yang ketiga, pemerintah sanggup membeli emas atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. Dalam sistem standar emas, kurs falas hanya berubah-ubah di dalam batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas. Ilustrasi kurs tetap. Yang pertama, Amerika Serikat menetapkan bahwa 4 US dollar sama dengan 0,5 gram emas. Sedangkan Inggris menetapkan bahwa 1 pound sterling sama dengan 0,5 gram emas. Maka kurs antara dolar dan pound sterling adalah 1 pound sterling sama dengan 4 US dollar. Yang kedua, kurs ini akan stabil selama syarat-syarat di atas dipenuhi dan lalu lintas emas bebas. Kemudian floating exchange rate, yaitu kurs mengambang. Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Sistem kurs ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem kurs mengambang murni atau bebas. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali, bebas atau murni. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi antar campur tangan pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah satu, masalah dari negara lain seperti inflasi dan tingkat pengangguran tidak akan merambat. Yang kedua, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan mempertimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Yang ketiga, karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pergerakan nilai tukar mata uang, cadangan devisa negara tidak perlu digunakan untuk menjaga nilai tukar. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan
pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Kurs mengambang terkendali. Penentuan kurs falas terjadi dengan campur tangan pemerintah. Beberapa negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang yang dikendalikan pemerintah negara yang bersangkutan melalui bank sentralnya. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, negara-negara yang menerapkannya cenderung melakukan investasi kapanpun pasar menjadi tidak terkendali, atau ketika tingkat kurs terlihat jauh dari tingkat harga perdagangan dan tingkat historis nilai tukar yang layak. Keunggulan sistem ini adalah: 1. Sistem ini adalah penyempurnaan sistem mengambang bebas bagi negara-negara yang tidak ingin nilai tukarnya terus merosot. Yang kedua, dengan adanya intervensi pemerintah, nilai tukar mata uang tidak terus turun, meskipun sebenarnya keadaan perekonomian negara tersebut belum baik. Yang terakhir yaitu the exchange rate system. Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah uang tertentu. Contoh seperti mata uang beberapa negara Afrika yang dikaitkan dengan mata uang transit.